Bismillahirrahmanirrahim. Masih perihal lanjutan tentang taubat. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh taib, orang yang bertaubat ataupun orang yang saat ini sedang belajar untuk berhijrah, untuk bertaubat. Maka ada beberapa syarat juga yang harus diketahui dan juga harus dia lakukan, harus dia penuhi. Yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi asyaratul awal adalah al-ikhlas. Dia harus ikhlas. Dia melakukan itu karena semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan keridhaan makhluk. Bi ayyakuna qasada al-insanu bitaubatihi wajhallahi azza wa jalla. Bi ayyakuna qasada al-insanu bitaubatihi wajhallahi azza wa jalla. Tujuan orang yang bertobat itu semata-mata dia bertobat karena mengharap ridho atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bi ayyatuballah wa yatajawazu amma fa'ala minal maksiyah, dan dia menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. La yaksuda bidzalika mir'atan nasi wa taqarruba ilaihim, bukan dia bermaksud bertobat ini bertujuan agar dia mendapatkan mir'atun nas atau mir'atan nas, mendapatkan kehormatan dari manusia atau penghargaan dari manusia, atau bertujuan untuk agar dekat dengan kelompok manusia. Tidak. Wala yaksudu bidzalika taf'al adiyati minar sultani wa waliyal amri, dan tidak juga dia bertobat berhenti dari suatu jenis perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa karena dia takut untuk menghindari denda ataupun hukuman dari sultan, dari raja ataupun penguasa. Ya, tetapi wa inna ma yaksudu bidzalika wajhallahi wad darul akhirati. Ya, semata-mata dia bertobat itu semata-mata mengharap ridho Allah dan mengharapkan keselamatan di akhirat. Wa ya'fullaha an dunubi, kalau Allah nanti mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian asratus sani, syarat yang kedua adalah an-nadmu. Ini penting sekali. An-nadmu ala ma fa'ala minal maksiati. Jadi jangan sekali-kali orang yang pernah berbuat dosa di masa lalunya kemudian dia bangga dengan masa lalunya. Jangan. Tapi an-nadmu, dia menyesal ala ma fa'ala minal maksiati, atas semua perbuatan yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Ya, li anna surul insani binadmi huwa alladhi yadullu ala annahu shadiqun fit taubati. Karena sesungguhnya menunjukkan manusia itu menyesali perbuatan-perbuatannya adalah dengan cara an-nadmu. Itu adalah salah satu bentuk pembuktian bahwa orang itu shadiqun fit taubati, dia benar, dia sungguh-sungguh di dalam taubatnya. Kemudian asyartu salis, kemudian syarat yang ketiga adalah ayakla anidanbi alladhi huwa fi. Dia harus berhenti ya dari melakukan segala macam dosa-dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dia harus memutus mata rantai yang membawanya atau yang membawa jalan ke sana, ke tempat maksiat di masa lalunya. Dia harus berhenti dan harus memutus jalan itu. Wahada min ahami suruti, dan ini adalah salah satu syarat yang sangat penting sekali untuk tetap dilakukan, harus dilakukan. Dan ini syarat mutlak. Wahada min ahami surutihi, ini adalah syarat yang sangat penting, yaitu wal iqla'u anidanbi, yaitu al iqla' minadanbi, artinya dia memutus atau berhenti ya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. In kana adzanbu tarku wajibin fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Kalaupun jenis dosa yang dia lakukan itu adalah tarku wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib, maka cara membuktikan tobatnya adalah kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kewajiban-kewajiban yang selama ini dia tinggalkan, dia harus lakukan, dia harus penuhi. Ya. Kemudian mislu ayyakuna sahsun alla yuzaki, contoh seperti seseorang yang tak pernah berzakat selama hidupnya, dia selama ini dia di masa lalunya tidak pernah sama sekali dia menzakati hartanya. Maka fa'arada ayyatuba ilallah, kalau dia mengharapkan bertobat kepada Allah, maka fala buddha, maka wajib min ayyahruja az-zakata allati madut walam ya'utuha, maka wajib bagi orang itu untuk mengeluarkan zakat dan juga zakat-zakat yang dia tinggalkan selama ini. Kalau sholat, ya dia harus mengodoninya. Kalau selama ini dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia harus mengodoninya. Ya, kemudian apabila
seseorang itu tidak pernah berzakat, maka dia juga harus membayar zakat dan membayar zakat-zakat yang selama ini dia tinggalkan. Ya, itu adalah beberapa syarat ya yang memang harus dilakukan oleh seorang yang niat berhijrah, memutuskan untuk berhijrah ataupun bertobat. Wa in kanat al maksiatu bi fi'li muharramin. Apabila kemaksiatan itu berupa perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka fal wajibu ayaqla'a anhu fauron wala yabqa fihi wala lahdatan. Maka bagi orang yang selama ini dosa-dosanya dengan melakukan maksiat, segala macam jenis maksiat, sesuatu yang diharamkan Allah, maka kewajiban bagi dia adalah meninggalkan itu, berhenti dari semua itu secara fauron, secara cepat-cepat, dan tidak boleh sedikit pun ada yang dia pertahankan, ya. Walayab kofihi walalahtu, walaupun sedikit saja, maka dia harus secara penuh dia meninggalkan segalanya, segala perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Nah, kemudian ingkana masalan man akala riba. Contoh seperti orang yang selama hidup di masa lalunya dia memakan harta riba, maka fal wajibu ayatakhallasa minar riba, maka dia harus membersihkan riba itu bitarkihi, dengan meninggalkannya, wal bu'tu anhu, dan menjauhinya jauh-jauh, wa ikhraju ma iktasabahu an tariqir riba, dan dia harus mengeluarkan, membersihkan dari segala harta yang dia peroleh dengan jalan pekerjaan yang riba. Ya, berat ya. Ya, seperti itulah konsekuensinya. Dan itu adalah ketetapan-ketetapan syariat yang sudah disepakati oleh para ulama. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar kita selalu istiqomah dan Allah tetapkan kita sebagai hamba-hamba yang bertaubat. Demikian video sekilas video ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab.